Hai Sobat Flix, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Kali ini kita mau lanjutkan video kita yang waktu itu, yang tentang tata cara penanganan bibit yang baru datang tuh teman-teman. Kita lihat perkembangannya sekarang. Jadi di video sebelumnya kan kita bahas mengenai si blue finger yang baru datang ini harus diapain. Kemudian udah selesai tuh, kemudian terus juga pemupukannya udah. Sekarang tahap lanjutannya adalah ketika dimana si bibit ini udah waktunya pindah tanam nih teman-teman. Nah, ini adalah salah satu tanda si bibit ini perlu pindah tanam. Sesuai janji saya mau bikinin videonya teman-teman. Nah, ini videonya nih kita mau bikin. Pertama, bibitnya udah siap juga dalam keadaan yang sehat, nggak dalam gangguan, ya kan? Kemudian akarnya juga udah keluar. Yuk, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama itu kita siapkan tinggal si polybag yang agak besar. Jadi kalau saya kebiasaannya adalah dari polybag bibit ini saya pindah ke polybag yang ukuran 30 teman-teman. Kemudian saya siapkan juga medianya. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus pakai polybag 30 nggak langsung ke planter bag 50? Sama seperti manusia nih kita nih. Kalau kita pakai baju kegedean kan nggak asik juga kan, terlalu gombrong. Nah ini juga sama si anggur, tapi di anggur itu ada penjelasannya kenapa dia tidak boleh atau tidak baik digunakan langsung ke planter bag yang besar. Begini, ke satu itu adalah boros media, karena sebenarnya akarnya dia itu masih kecil segede gini. Kalau kita kasihnya besar di planter bag 50, maka media yang kita pakai itu sebagian besar udah nggak berguna lagi nih teman-teman. Bukan nggak berguna sih, tapi agak sia-sia juga sih penggunaannya. Kedua, ketika kita pupuk dalam bentuk kocor, maka kita memerlukan pupuk yang lebih banyak untuk media yang lebih besar, sedangkan keperluannya kan masih kecil di sini. Itu yang kedua. Ya, terus yang ketiga, akar anggur itu kalau teman-teman perhatiin dia itu maunya menyebar, teman-teman. Nah, ketika dia menyebar tapi dia bidangnya terlalu lebar, dia akan terus menyebar sampai ke ujung sana pengennya, sampai mentok, kemudian dia baru turun dan dia baru mengeluarkan si akar yang halusnya lagi. Di situ yang jadi masalah adalah ketika pertumbuhan akar nanti pucukannya jadi terhambat dulu, yang kita sebut adalah stuck, teman-teman. Nah yang jadi masalah adalah ketika si akarnya ini terlalu banyak sedangkan pucuknya nggak begitu banyak, akhirnya dia jadi kekurangan energi yang dihasilkan oleh fotosintesis di daun. Nah, makanya akarnya nanti jadi sebagian besar mati juga. Akarnya sebagian besar yang udah tua-tua itu akan mati, baru kemudian dia numbuh lagi ke atas. Itulah proses stuck, kenapanya lama gitu. Oke, nah sekarang proses pemindahan itu kalau bisa kita lepas ini jangan sampai rusak medianya teman-teman. Media bawaannya, si tanahnya ini, bawaan bibit ini jangan sampai rusak. Kenapa? Karena di media inilah si akar udah beradaptasi dengan tanahnya nih. Jadi ketika kita pindah tanam kan sebenarnya dia hanya si akar yang barunya aja nanti yang bereaksi dengan si media baru. Akar yang lamanya tetap dia bertahan di situ. Makanya nanti tanaman teman-teman itu tidak akan terganggu pertumbuhannya. Itu cara paling gampang dalam melakukan pemindahan media tanam. Yang perlu dilakukan adalah sebenarnya sekarang tinggal isi dulu si planter bag ini sebagian, baru nanti kemudian dimasukin si ininya nih, si bibitnya sebatas dimana titik kita mau tanam. Misalnya contoh di model ini saya mau tanamnya sampai di sini. Kenapa di sini? Karena kalau misalnya saya tanamnya sampai di sini, ini udah sambungan. Yang ada alhasil nanti dia keluar akar sendiri dan jadinya adalah on root, bukannya sambungan lagi. Sedangkan di sini saya pengennya adalah mencoba sih mempertahankan si on rootnya, si RS-nya juga untuk tetap hidup. Makanya nggak boleh dikubur sampai di sini nih. Sampai di sini nih, jangan dikubur sampai di sini. Oke, tunggu ya teman-teman. Bentar saya isi media dulu.
Nah ini kita udah isi sebagian si medianya, teman-teman lihat nih tuh. Agak gelap di sini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita isi dulu sebagian, lalu tentukan titik dimana mau kita rendam. Selama itu udah cukup, nah sekarang baru kita mulai pindahkan si ini. Nah, untuk teman-teman yang mau memberikan vitamin B1, baiknya dilakukan adalah 1 hari sebelum kita memindahkan bibit ini. Kalau teman-teman yang mau memakai vitamin atau lain-lainnya, kegunaannya yaitu untuk mencegah agar tanaman tidak mudah stres. Ya kan, bukan mencegah sih, tapi membuat tanaman tidak mudah stres. Itu sih, itu lebih peranannya vitamin B1. Jangan dilakukan ketika media itu sedang rusak dan si akar sedang adaptasi ke media yang baru. Oke, sekarang kita mesti lepas pelan-pelan. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat nih, ini gumpalan akarnya nih, media juga nggak rusak kan tuh. Itu juga media si akar yang barunya ada di bawah, di sini. Nah seperti ini. Jadi kenapa kita tetap pertahankan seperti ini? Karena si akarnya sebagian besar ada di dalam media. Nah ketika kita penyiraman baru nanti, dia nggak stres lagi, nggak usah nyari-nyari air lagi. Si akar yang lamanya udah standby di posisinya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita itu ya, kita tanamkan. Tunggu sebentar. Sekarang sudah selesai kita tanam. Nah ini udah selesai. Pada momen seperti ini baiknya kita kasih pupuk yang P-nya tinggi untuk perbanyakan si akar. Kita ngebantu si tanaman untuk memperbanyak akarnya dulu. P yang tinggi sebanyak 2 kali aplikasi. Habis itu balik lagi ke pupuk yang N-nya tinggi. Itu kalau mau ada pupuk yang P-nya tinggi. Kalau nggak ada, lanjut aja kita kasih pupuk yang N tinggi. Nggak apa-apa, sama aja. Walaupun bukan sama aja sih, beda reaksi, tapi masih bisa tetap searah dengan tujuan kita, yaitu menumbuhkan si bibit ini. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Untuk kita ketemu lagi di video lainnya. Sampai jumpa lagi, menanam sama-sama, tumbuh sama-sama.